Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sebelum perayaan Ekaristi, mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bersama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 442.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, baik langsung maupun dari rumah masing-masing. Pada hari ini kita sudah memasuki tahun baru kalendarium liturgi gereja yang kita awali dengan masa Advent. Minggu ini adalah minggu yang pertama. Dan di dalam masa Advent ini gereja mengajak anak-anaknya, kita semua, untuk mempersiapkan diri dengan sikap penuh pertobatan. Karena itu dalam bacaan hari ini khususnya Injil, Yesus mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga, karena kita tidak tahu saat kapan Tuhan datang yang sesungguhnya. Nah, karena kita tidak tahu kapan saatnya datang, maka sikap yang paling bijaksana adalah berjaga-jaga. Dan sikap berjaga-jaga kita nyatakan dalam bentuk pernyataan dan perwujudan sikap tobat kita. Mari saudara-saudariku, kita siapkan hati kita mohon rahmat, kemurahan, belas kasihan Tuhan untuk selalu mendampingi, membimbing, dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia yang didamba-dambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia yang diharap-harapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita, khususnya mohon keselamatan bagi saudara-saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjanjikan kedatangan Kristus kepada kami. Semoga kami selalu menaruh pengharapan pada janji-Mu dan selalu siap sedia serta berjaga-jaga menyongsong kedatangan Kristus Putra-Mu. Bapa, kami juga mohon keselamatan bagi semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya Ibu Virginia Lili Unas genap 3 tahun, Mama Oka Leksula Pang Uang Niang Upa Senga Aipai Ke Lara Lincu Te Secing Te Seang Maria Goretti Yengo, Sisilia Yelan, Karamanceng, Thomas Tan Yen Li, Tan Suinwi, J Mei Niang, Tan Yen Hu, Huang Ye Chen, Pang Xiu Ying, Huang Ai Hua, Huang Mei Hua, Huang Koha, Huang Lien Li, Jafar, Wi Sex, Ha Bisa, Sui Min Chian, U Mei Chua, Anton, Akun, Abuan, Lai Ichong, Petrus Li Wingkang, Paulus Li Wisun, Papa Petrus, dan Rantasa. Terimalah semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Semua karena belas kasihan kerahiman-Mu, Engkau juga memberikan istirahat yang tenang, tentram, dan damai bagi mereka semuanya, dan semua kelak mereka boleh menikmati sukacita abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, dan oleh karena suku-suku milik pusakamu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan juga tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau yang bangkit untuk berpegang padamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku.
sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing diberinya tugas dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, menjelang larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang dikasihi Tuhan, ada seorang rahib. Dia mempunyai sejumlah murid. Setiap hari dia mengajar mereka tentang kebijaksanaan hidup. Dan biasanya setelah mengajar, beberapa di antara muridnya bertanya kepada rahib guru bijaksana ini. Suatu hari sang rahib mengajar tentang pertobatan. Dan setelah mengajar, menjelaskan pertobatan itu, seorang muridnya bertanya, "Guru, jadi kapan saya harus bertobat?" Sang rahib mengatakan dengan penuh keceriaan dan senyum, dia katakan, "Sekurang-kurangnya kamu bertobat sebelum kamu meninggal. Bertobatlah, itu bagus sebelum kamu meninggal." Tetapi rupanya sang murid tidak puas dengan jawaban rahib. Dia mengatakan, "Tetapi saya tidak tahu kapan saya akan meninggal. Bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok pagi, bisa jadi minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Jadi kapan saya harus bertobat?" Sang rahib makin tersenyum dan nampaknya mau tertawa. Dia katakan, "Itu bagus. Rupanya kamu sadar bahwa kamu tidak tahu kapan kamu akan meninggal. Sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Engkau dipanggil Tuhan. Dan karena engkau tidak tahu kapan engkau meninggal, sewaktu-waktu bisa Tuhan panggil kamu, maka sekarang ini juga kamu harus bertobat supaya kamu tenang, tentram, dan aman." Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hidup adalah suatu misteri. Kita semua lahir tanpa kita rencanakan, tetapi toh kita juga akan kembali ke Sang Khalik, Sang Pencipta, dengan tidak kita ketahui. Walaupun kita mau bunuh diri, bisa saja bunuh diri kita tidak itu sampai pada suatu kematian. Banyak yang terjadi seperti itu. Mau mengakhiri hidupnya dengan tiba-tiba atau seenaknya saja, tetapi ya tanggung, tidak jadi mati juga ya. Banyak faktor. Maka karena kita tidak tahu hidup kita ini sampai kapan, dan kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita, maka Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu saat kapan pencuri datang." Tuhan akan memanggil kita, Tuhan akan mengunjungi kita dan mengambil kembali ciptaannya, makhluk ciptaannya kita ini pada saat yang kita tidak sangkakan. Bisa tengah malam, bisa larut malam, bisa menjelang subuh, bisa besok. Tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan karena itu kita mesti berjaga-jaga. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam masa Advent ini kita diajak untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan dalam masa Advent ini itu dipahami, dimaksudkan dalam 3 periode atau 3 fase. Orang mengatakan 2 saja cukup, tapi saya katakan 3. Fase yang pertama, periode yang pertama ketika terjadi suatu inkarnasi. Allah hadir di tengah-tengah dunia ini melalui kelahiran Yesus, itu inkarnasi. Allah mau tinggal di tengah-tengah dunia lewat kedatangan Yesus sebagai manusia. Itu inkarnasi dari Allah menjadi manusia. Itu kedatangan yang pertama, kelahiran Yesus. Kedatangan yang kedua ketika Tuhan hadir lagi bersama kita di tengah-tengah umat manusia melalui peristiwa Pentakosta. Allah hadir di tengah-tengah dunia, membaharui dunia ini, bahkan mendirikan satu kelompok umat yang percaya yang kita sebut gereja.
lahirnya gereja pada saat Pentakosta, dan Allah hadir pada saat itu, membaharui dunia, membaharui gerejanya atau melahirkan gerejanya. Dan sesudah kehadiran Allah, Allah tetap tinggal di tengah-tengah kita dalam rupa Roh Kudusnya, dan Roh Kudus Allah itu dinyatakan oleh gereja melalui sakramen-sakramennya. Ada 7 sakramen yang semua menggambarkan peristiwa kehidupan kita. Saat kita lahir, mulai bertumbuh, berkembang, mulai remaja, dewasa, mulai menjadi orang tua, sakit dan mati. Semua itu dilengkapi dengan suatu sakramen. Tawaran rahmat, tawaran keselamatan dari Allah. Jadi Allah selalu hadir dalam rupa sakramennya. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk selalu menerima sakramen. Khususnya sakramen Ekaristi, di mana Tuhan hadir, menyelamatkan, dan juga mengangkat kita orang berdosa. Itu peristiwa atau fase yang kedua. Fase yang ketiga, kedatangan Tuhan pada akhir zaman, yaitu saat kita dijemput kembali. Kita tidak tahu saat kapan kita meninggal, karena Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Dan sikap berjaga-jaga ini itu dinyatakan dalam bacaan-bacaan hari ini. Dari bacaan yang pertama sangat nyata bahwa sikap berjaga-jaga yang paling penting, bahwa kita sadar betul bahwa kita ini manusia yang berdosa, kita manusia yang angkuh, kita manusia yang seringkali merasa diri hebat. Kita seakan-akan sanggup berdiri, sanggup hidup tanpa campur tangan Tuhan, menjadi sombong. Dan dalam bacaan yang pertama, Yesaya mengingatkan kepada kita supaya kita sadar betul akan keterbatasan, kelemahan, dan kerapuhan manusiawi kita. Tanpa Allah kita tidak berdaya sama sekali. Karena itu Sang Yesaya mengatakan, ya Bapa, Engkaulah penebus kami, Engkaulah Bapa yang sanggup menyelamatkan kami dari keterpurukan, dari ketakberdayaan menuju kepada kehidupan dan keselamatan. Ini gambaran bagaimana bangsa Israel ketika mengalami penderitaan, pembuangan di tanah Babilonia, di mana orang-orang Israel sangat merasa menderita karena merasa terbuang jauh dari Tuhan. Sehingga Sang Yesaya mengajak mereka untuk bertobat. Pertama. Yang kedua, dari bacaan yang kedua hari ini, Santo Paulus mengingatkan umat di Korintus, tetapi kita semua, supaya selalu bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu banyak rahmat-Mu, karunia-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami dan di tengah-tengah umat-Mu. Jadi rahmat Allah tidak pernah kekurangan bagi kita. Kita menjadi kaya di hadapan Tuhan karena iman ini. Kekayaan apa? Bukan hanya materi sebenarnya, tetapi terutama rahmat Allah, rahmat penebusan, kemurahan belas kasihan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak berdaya dan kita tidak sanggup apa-apa. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, sikap bertobat yang baik atau sikap berjaga-jaga yang baik adalah ketika kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Orang yang tahu bersyukur kepada sesama, kepada keluarga, orang tua, terlebih kepada Tuhan adalah orang yang boleh menikmati hidup ini, bahkan boleh menikmati rahmat-rahmat Allah yang disediakan. Maka jangan lupa dalam hidup kita ini selalu bersyukur. Dalam situasi atau keadaan apapun kita syukuri agar hidup kita penuh damai, penuh sukacita, dan penuh kebahagiaan. Itulah sikap berjaga-jaga yang tepat, memohon belas kasihan, pertobatan, pengampunan Tuhan, dan selalu bersyukur atas segala rahmat dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, mari kita
sama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ketika Putra Allah datang pertama kali, banyak orang tidak memperhatikannya dan tidak menyambut kedatangannya. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar dalam masa persiapan hari raya kelahiran Yesus Kristus kita siap siaga untuk membuka pintu hati kita baginya. Marilah kita berdoa dengan menjawab seruan, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Gerejamu di dunia Kau kehendaki sebagai terang dunia, meskipun masih diliputi kegelapan. Semoga paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat menjaga agar terang itu tetap bersinar, karena ketekunan mereka mewartakan sabda keselamatan. Marilah kita mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Pemerintahan negara Kau jadikan tumpuan harapan kaum lemah dan tertindas. Utuslah Roh Kudus kepada para pemimpin negara kami, agar mau membuka telinga dan hati terhadap seruan rakyat yang merindukan kemajuan, keadilan, dan kesamaan hak. Mari kita mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kepada para bapak dan ibu keluarga telah Kau serahkan tugas mendidik anak-anak mereka dalam kepatuhan suci kepada Tuhan. Kuatkanlah mereka serta anak-anak mereka untuk membangun kehidupan yang tertib dan teratur sesuai dengan perintah-Mu. Kami mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. kami semua Kau undang untuk membangun hidup yang bermakna. Tuntunlah kami semua yang hadir di sini untuk mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dengan menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang, khususnya dengan meningkatkan doa serta lebih sering menerima sakramen-sakramen. Kami mohon, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menerima kami sebagai anak-anak-Mu ketika Yesus hidup di tengah-tengah kami. Sebagai anak-anak-Mu kami berharap semoga kami tumbuh dalam iman kepadamu dan semoga iman kami tampak dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang yang melihatnya mengakui dengan gembira bahwa sekarang pun Putra-Mu datang mengunjungi umat-Nya. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya.
Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami yang kami satukan dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikan kami layak dan pantas di hadirat-Mu, dan semoga kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah. Ia memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman bila kelak Ia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu kami melakukan madah pujian bagimu bersama para malaikat dan semua orang kudus-Mu yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengarkanlah, Engkau memulihkan kematian dengan bangkit, Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus,
uskup kami Yohanes serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang kami doakan, yang telah menghadap hadiratmu. Mama Oka Leksula, Pang Uang Niang, Upa Senga Apai, Ke Lara Lincu, Te Secing, Te Seang, Maria Goretti Yengo, Sicilia Yelan, Karamanceng, Wi CX, Ha Bisa, Sui Mincian, U Mehuan, Anton, Akun, Abuan, Lai Icong, Petrus Li Wikang, Paulus Li Winsung, Papa Petrus, Rantasa, Thomas Tan Yen Li, Tan Sui Wi, Ye Mei Niang, Tan Yen Hu, Huang Ye Chen, Pang Siu Ing, Huang Ai Hua, Huang Mei Hua, Huang Ko Hua, Huang Lien Li, Jafar, dan Ibu Virginia Lili Wunas. Ingatlah pula akan semua saudara kami, kaum beriman, sanak keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapa Tuhan kami kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah, Menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudariku, lihatlah. Inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita bersama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona.
Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Mari saudara-saudari, kita doakan doa Advent lembaran, ada ini di bangku atau mungkin bagian belakang, silakan diambil lembarannya. Kita doakan doa Advent. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan berrahmat boleh memasuki masa Advent ini, mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan Putra-Mu Yesus. Semoga kami selalu berjaga-jaga, menyadari akan segala kelemahan dan memohon belas kasihan pengampunan-Mu, serta mensyukuri seluruh kebaikan, berkat dan rahmat-Mu yang kami terima dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Duduk sebentar sekali duduk. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, kita sudah hampir memasuki bulan Desember, itu berarti kita sudah persiapan Natal. Semua orang Kristen, umat Katolik juga mempersiapkan Natal, dan rata-rata dari kita semua merindukan akan perayaan ini, perayaan kelahiran Tuhan Yesus dan juga sekaligus perayaan sukacita bersama dengan keluarga kita. Namun kita ingat dalam situasi seperti ini,
pastilah banyak orang yang tidak bisa merayakan Natal dengan biasanya seperti biasa. Mereka berbagai macam keterbatasan, mereka mengalami berbagai macam kekurangan karena macam-macam faktor karena situasi pandemi ini. Karena itu kita mau melanjutkan tradisi kebiasaan kita tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengumpulkan dana dan sembako yang mana kita akan bagikan nanti menjelang 2 hari atau 1 minggu menjelang perayaan Natal kepada umat kita yang sangat terbatas, yang sangat itu tidak mampu. Biasanya kita membagikan kepada 300 kakak, termasuk ya sekitar 300 kakak, termasuk beberapa keluarga dari paroki-paroki lain yang meminta juga bantuan kita, kalau ada kita bisa berbagi. Nah, karena itu kami sudah sepakati mulai minggu ini atau hari ini kita boleh memberikan sumbangan kita, ya, atau apa saja yang bisa kita bagikan untuk saudara-saudari kita sebagai bentuk ya rasa solidaritas kita satu sama lain. Kita juga ingat bacaan Injil minggu lalu pada pesta perayaan Kristus Raja, di mana Tuhan datang itu hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita yang menderita, yang mana gereja mempunyai suatu perhatian yang sangat mendalam kepada orang lemah, sangat terbatas, yang selalu kita gaungkan, option for the poor, perhatian, pelayanan kepada orang-orang yang lemah. Silakan saudara-saudari nanti kalau ada yang mau berbagi, silakan boleh dalam bentuk dana, ya, untuk pembagian sembako, silakan menyumbangkannya dalam bentuk dana, bisa disetor kepada salah seorang pastor, saya atau Pastor Agus, atau juga kepada sekretariat. Dan juga dalam bentuk natura, misalnya beras ataupun juga Indomie. Tetapi menurut saya kalau pakaian, apalagi kalau pakaian walaupun pantas layak, pakaian bekas atau yang sudah dipakai, untuk tahun ini jangan dulu. Tahun-tahun lalu ada yang kami terima juga sumbangan pakaian bekas, tapi mesinnya bagus sekali. Tetapi tahun ini ya karena situasi pandemi virus corona, orang tidak akan itu berani memakai pakaian-pakaian yang bekas. Karena itu kalau barangkali kita mau menyumbang sesuatu untuk mereka, ya dalam bentuk dana saja. Tetapi kalau dalam bentuk makanan yang masih mentah, beras atau juga Indomie, boleh, karena saya kira itu masih bisa diolah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita akan membagikan sembako itu mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum perayaan Natal. Kedua, kami mempersiapkan dari Dewan Pastoral Paroki, dari Depas, amplop aksi Advent atau seringkali kita sebut juga aksi Natal. Sebenarnya ada yang biasa kita cetak seperti ini, tetapi kita tidak sempat mencetaknya, tapi sama. Intensinya maksudnya sama ya, sama. Nah kalau boleh silakan Anda sekalian yang datang ke gereja itu mengambil amplop ini ada dan dibawa pulang. Minggu depan itu dibawa kembali di store itu dan dimasukkan dalam kotak amplop aksi Advent. Karena itu juga kami harapkan dari paroki, rukun-rukun, ketua rukun kiranya berkenan mau mengambil amplop dari gereja untuk dibagikan ke umat, karena tidak semua orang datang ke gereja. Berapa saja dalam 1 minggu ini orang datang ke gereja, tidak lebih daripada 100 orang. Karena itu sangat disayangkan kalau kita tidak terlibat satu sama lain. Aksi Advent ini bukan untuk kita ya, tapi juga kita mau berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini dikumpulkan nanti di keuskupan, lalu nanti akan disetor, dibagi-bagikan kepada itu umat kita yang sangat terbatas di seluruh tanah air kita. Maka alangkah baiknya kalau kita masih bisa berbagi dalam keterbatasan. Kita tidak akan pernah dimintai Tuhan sesuatu yang lebih ketika kita juga mengalami keterbatasan, tetapi justru dalam keterbatasan itulah Tuhan Yesus memuji janda miskin. Banyak orang memberikan lebih, tetapi justru janda miskin yang sangat terbatas itulah yang dipuji oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka memberikan dari kekurangannya. Mereka memberikan seluruh hidup mereka untuk saudara-saudari kita yang tidak sanggup, tidak mampu.
Maka semua kita boleh mempunyai semangat seperti janda miskin. Tidak usah menjadi janda miskin nanti rugi atau susah, tapi kita punya semangat pelayanan pengorbanan seperti janda miskin. Itu saja, terima kasih. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam pelayanan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 439. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah, karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh. Kau jadi